Selamat pagi, assalamualaikum guys. Ini gue mau nge-review nih, review sepeda si Marin Gestalt X10. Kita bicara spek guys nih. Si Marin Gestalt X10 ini dilengkapi dengan splitter dari SRAM. Grup setnya juga SRAM. Oke, SRAM GX. Ini single chainring atau one by. Jadi si ininya cuman pakai Apex nih, SRAM Apex cuman satu. Simple, cuman buat naikin nurunin, kiri kanan yang dipakai. Untuk sprocketnya 10. Jadi kalau buat tanjakan lumayan nih guys. Rantainya nih pakai KMC kalau nggak salah. Bannya WTB Riddler 37 C700. Terus ini tire clearance-nya bisa sampai 650B. Ya kalau ban sepeda gunung bisa dipakai lah. Remnya pakai Tektro, disc brake masih mechanical guys. Kita cari yang murahan gitu guys. Ininya nggak terlalu flare dikit lah, berapa derajat ya. Terus sadelnya Marin juga masih edisi apa katanya itu Pion Road apa gitu lah. Bahannya nih dari aluminium, cuman forknya doang yang dari karbon. Nah, bunyinya kan pedalnya masih belum gue ganti, masih bawaan dari plastik, tapi masih oke sih menurut gue ya, gak terlalu mengganggu dengan gaya gue yang nyantai, bukan buat balap. Tapi si geometrinya ini gue suka nih, emang gravel banget, jadi enak lah, gak terlalu membungkuk kayak sepeda balap, tapi lumayan bisa kenceng kalau lagi jalan datar halus, bisa lumayan lah. Kalau misalnya dibalapin sama road bike sih ya emang masih kalah ya, terutama aerodinamisnya masih susah. Rem depan juga masih Tektro mechanical disc brake. Ininya udah apa namanya itu, apa ini namanya tuh lah ya, pokoknya pakai true axle gitulah. Tengerti pentilnya pentil kecil, jadi nanti kalau nyari pompanya harus pompa yang kecil khusus. Ini ukurannya 50. Sebenarnya kalau ukuran di situsnya Marin sih beda sama yang di sini, tapi ya samalah. Ini kayaknya paling kecilnya 50 nih, karena badan gue nggak terlalu tinggi, jadi untuk ukuran Indonesia kayaknya emang ini yang paling cocok sih ya. Stemnya pendek tuh, enak banget ini buat jalan-jalan off-road, gak terlalu jauh. Jadi pengalaman gue sih si ininya tuh apa, kendalinya tuh sangat enak gitu. Terus dengan geometri seperti ini tuh, untuk tanjakan dan segala macam yang berbau off-road itu lumayan. Gue pernah semi downhill gitu juga nggak terlalu masalah. Tapi ini kalau lihat cranknya ini 42T, masih kecil sih, jadi makanya kalau dibalap sama apa road bike, ampun-ampunan deh, terkewer-kewer kita. Ini
Ini series aluminium 3. Oh ya, gue tambahin karet di sini nih, biar tambah cakep. Ada gitu banyak banget. Ini sih kalau nggak dipakai ini lumpur atau debu segala macam itu pada masuk. Logo kemarin si beruang madu, beruang grizzly. Soal grup set ini sebenarnya nggak masalah nih menurut gue nih, cocok buat jalur yang sering gue jalanin. Dia juga ada penguncinya di sini. Jadi kalau mau lepas rantai lebih enak, mau bersihin kayak gitu. Bersihnya juga gampang sih sebenarnya, karena ini one by. Jadi itu ini rimnya ini peleknya aluminium. Katanya sih ini bisa support tubeless. Aku belum nyoba sih, tapi ada beberapa review yang mengatakan bahwa udah dicoba nggak bisa dia. Jadi kalau mau ganti tubeless ya ganti rim juga. Berdasarkan catatan Garmin gue, ini sepeda udah gue goes sepanjang 1000 km. Ini umurnya sebenarnya baru berapa bulan ya? Dibeli akhir tahun lalu 2019. Sekarang udah April ya, 3-4 bulanan lah ya. Sejauh ini menurut gue ini sepeda yang worth it banget, paling enak yang pernah gue kendarain. Sebelumnya gue pernah punya sepeda balap, sepeda gunung. Nah ini sepeda kawinan dua-duanya. Kenapa dibilang kawinan? Nih, ini handlebarnya bentuknya stang domba kalau zaman dulu sebenarnya. Drop bar kalau bahasa kerennya. Tapi kalau diperhatiin nih bannya nih 37C 700. Ini ban yang tebal untuk road bike, jadi mirip sepeda gunung, makanya ini dibilang kawinan. Atau bahasa kerennya nih gravel bike. Ini buatan Marin, mereknya Marin emang. Tapi kalau lihat di sininya nih, ini buatan asli Indonesia guys. Kalau nggak salah yang buat di Indonesia itu Insera Sena, itu produsen Polygon. Ya seperti yang udah gue bilang, hanya beberapa part yang gue tambahin. Misalnya ini tas handlebar dari Topek. Ini ada by Cyclo Computer Garmin Edge, makanya gue tambahin juga ininya dudukannya. Ini juga ada bracket buat lampu cat eye, bel bawaan dari Marin ya. Buat minumannya gue tambahin dari NTT. Di belakangnya ada tas saddle, ini buatan Bandung, A-Bag, lampunya NTT. Untuk speed sensornya gue juga pakai Garmin ini, cadence-nya Garmin juga, bawaan sih guys, jadi bandel gitulah, lumayan mengurangi. Dulu sebenarnya niatnya mau beli Marin Gestalt 1, tapi gak ada. Sebenarnya dulu tuh mau beli Polygon Band RV, itu gue udah nabung 2 tahun, tapi Polygon ini nggak memproduksi lagi katanya. Jadi hampir berapa bulan itu nyari-nyari barang, bahkan pesan pun di Rodaling nggak ada sama sekali yang punya stok band RV. Makanya gue banting setir kemarin ini. Tapi kalau misalnya lu masih tertarik dengan Polygon edisi band gitu, kabarnya nih bulan Mei nanti kalau misalnya si wabah ini, pandemi ini udah berakhir, mungkin Polygon akan merilis varian band sepeda gravel yang katanya
Dulu kan kalau yang Ben RV itu hampir 16,5 jutaan lah. Itu katanya yang baru ini bakal lebih murah, ya kita tunggu saja ya guys ya. Tapi kalau dengan si Marin ini sih suka nih, cukup. Dia emang jago ya masalah poligonnya juga. Kalau Marin ini emang jagonya kalau untuk gravel murah ya. Kalau nyari yang mahal ya banyak sih, Specialized atau Trek atau BMC dan segala macam. Tapi untuk yang murah ini dia. Kenapa gue beli si Marin ini dulu? Ya emang susah sih ya nyari reviewnya, jarang banget. Ini kayaknya sepedanya juga nggak beredar di Indonesia sih. Kalau lihat di situsnya Rodaling, mereka nggak majang si varian ini. Jadi, tapi ini buatan Indonesia. Dulu agak milih Polygon Ben RP itu tujuannya biar tidak mengurangi devisa negara. Biar karena account devisa kita nggak membengkak gara-gara gue beli sepeda gitu. Kalau ini kan buatan Indonesia asli, walaupun di situsnya harganya $1000 gitu lah. Tapi karena si Marin ini dibuat di Indonesia, jadi ya gue nggak terlalu merasa bersalah mengurangi devisa negara, nambah current account defisit. Karena ini dibuat oleh Polygon, harganya juga nggak terlalu mahal dibandingkan Polygon Ben RP, juga ini lebih murah. Dulu akhir tahun lalu itu sekitar 13 juta ya, kalau yang mau nanya ini harganya 13 jutaan. Terus yang gue suka juga dari ini tuh adalah si group setnya ini pas banget sesuai dengan kebutuhan gue, cocok dengan 110, 1 di depan, 10 di belakang. Sepeda ini sanggup melahap semua rute, mau rata, mau gravel, mau semi downhill, lumpur, ya cocok lah. Cuman ada satu kekurangan nih, kekurangannya agak fatal menurut gue ya. Sepeda ini remnya agak bleek, Tektro nih, walaupun udah disc brake tapi nggak terlalu pakem guys. Kalau di turunan terutama, ini selama gue pakai sepeda ini udah 3 kali kayaknya nyium pantat truk, pantat angkot, bahkan sempat nyium pantat motor gara-gara nggak bisa direm, terutama di turunan ya. Daerah gue lumayan agak banyak turunan tanjakan, jadi caranya ngakalinya adalah lu jangan terlalu ngebut ketika turunan. Jadi benar-benar harus direm dulu, baru nanti ketika ada sesuatu yang terjadi ya lu bisa pakem. Walaupun katanya ini sebenarnya terbaik nih ya untuk mechanical disc braking, tapi ini benar belum kuat untuk rute-rute turunan yang agak curam. Kalau misalnya ada duit sih gue pengennya nih upgrade ke yang hidrolik, mungkin bisa nggak ya nih? Karena nggak bisa diapa-apain nih guys. Terutama buat yang rem belakang ini yang sering gue pakai. Ini gue udah servis ke Rodaling, masih gratis. Itu udah dikencengin ininya, si apa namanya tuh ampasnya agak dirapatin. Tetap walaupun lebih baik sih ya dari awalnya, agak sedikit pakem, tapi masih kurang pakem, terutama di turunan. Jadi ada pilihan lain. Kalau punya Marin Gestalt ini, yang harus di-upgrade adalah rem hidrolik sama mungkin bottom bracket. Gak tau, gue ngerasa ini gak terlalu loncer nih, jadi gimanain juga. Ya itu tadi guys, review newbie, nggak ngerti sepeda intinya guys, tapi jujur lah, review sepeda ini juga tidak berbayar guys, karena emang sepedanya dibeli sendiri dengan tabungan sendiri.
Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut atau mau mengoreksi review ini, boleh di kolom komen ya. Atau kalau ada masukan untuk tweaking atau tune up sepeda ini, bolehlah di kolom komen juga. Oke guys, segitu dulu. Sampai jumpa lagi di video perjalanan atau video review lainnya. Wassalam.